Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing dari GMAC, produk terbaru, sangat keren dari segi tampilannya, apalagi di bagian depannya tersebut ya, itu tipenya mesh, ada touch filternya juga, dan bentuknya dia itu unik, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga di sini ada dua tipe MATEK maupun ATEK, jadi tinggal menyesuaikan selera kalian lah, tergantung mobo yang dipakai. Dan di sini dari segi casingnya, ini adalah GMAC 4G MB. Kalau yang serinya ATX yaitu AB ya. Dari segi harga berbeda 50.000. Kalau yang ada di sini di harga 500.000, tapi kalau yang di serinya AB dia itu di 550.000. Ya, agak tinggi, agak mahal sedikit, tapi nggak masalah untuk yang ada di situ, masih terbilang murah. Dan juga ada free 4 fan RGB di bagian dalam sini. Ini tipenya ARGB katanya, seperti yang ada di box yang ada di sini. Free include PWM ARGB. Dan sebelum saya jelaskan spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi tes airflow-nya, apakah 1:1 atau tidak jika kaca dibuka maupun ditutup, serta kelebihan maupun kekurangan di casing yang ada di sini. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, kita bacakan dari segi spesifikasinya dulu di bagian belakang sini ya, terbilang komplit. Aku bacakan dulu dari segi spesifikasinya sebelum saya membongkar dari segi casing ini. Yang pertama, dia itu tipenya MATX ya, karena ada dua tipe ya. Yang serinya ATX dan juga MATX, tinggal menyesuaikan aja. Di bagian I/O portnya ada USB 3.0 ada satu, USB 2.0 ada satu, USB Type-C ada satu, ya bagus sih. Dan juga ada combo audio jack di bagian atas ini. Di harga 500.000 udah support USB Type-C, itu kelebihan yang bagus. Dan juga untuk hard disk dan juga SSD-nya, dia itu ada banyak tipe sih. Karena di sini ada support hard disk 1, SSD maksimal 5, hard disk 2, SSD 3 kali, atau hard disk 3, SSD 2 kali, atau hard disk 2, SSD 2 kali. Banyak tipenya ya. Tapi kalau aku lihat, dia itu bisa support sampai hard disknya 3 maksimal dan juga SSD-nya maksimal 5. Tergantung di switching aja. Dan aku penasaran sih, baru pertama kali ini ada seperti itu. Kita lihat aja nanti pada saat saya membongkarnya. Dan juga yang lainnya tersebut. Di bagian depan, dia itu support 12 cm ada 3. Kalau yang 14 cm support 2. Di bagian atas, dia itu support 2 aja. 12 cm maupun di 14 cm. Di bagian belakang cuma support 1, 12 cm, maupun di bagian tengah sini juga bisa sih 12 cm juga, itu opsional. Serta water cooling di bagian sini support sampai di 360 mm di bagian depan. Kalau di bagian atas di 240 mm, terbilang ini sudah cukup bagus. Tapi dengan syarat yang 240 mm di bagian atas, RAM yang kalian pakai harus di bawah 30 mm atau di bawah 3 cm lah dari segi tingginya, karena bisa menabrak ke CPU cooler. Karena dari segi up to CPU coolernya itu sampai di 155 mm. Terbilang ini standar agak kecil ya, 155, cuma bisa memakai beberapa CPU cooler yang menggunakan pipa. Karena kebanyakan di 156 sampai di 158 atau di 160 lah. 155 sih ada ya, tapi jarang ada, kecuali di depannya 8 sampai di 10 cm fan yang dipakai CPU cooler, maupun di radiator juga bisa sih, intinya seperti itu. Dan juga GPU card support sampai di 330 mm atau 33 cm bagian samping sini ke sini, jadi triple fan gitu bisa masuk, jadi nyaman lah. Serta yang bagusnya PCIe slot ada 5 PCIe, meskipun tipenya MATEK ada 5, terbilang ini bagus dan juga lebih longgar lah, atau bisa dibilang lebih tinggi sedikit. Kalau yang biasanya tersebut di 4 PCIe slot, tapi kalau yang ini di 5, itu udah bagus. Dan kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi di bagian belakang yang ada di sini. Aku kasih bawah dulu untuk boxnya. Dan kita cek dari segi bahan yang dipakai tersebut apakah bagus atau tidak. Ya standar bagus sih dari segi bahannya, jadi ya masih wajar di harga yang ada di sini. Dan juga tempered glassnya dia itu menggunakan baut 4 sisi. Ini agak kurang ya, tapi ya nggak masalah sih, masih di harga 500.000. Harus yang menggunakan tipe jendela, geser maupun klip bagian depan. Tapi kalau yang ini masih baut, ya kita ambil dulu lah. Dan apakah masuk ke kekurangan atau tidak, ya silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian masuk apa tidak dari segi tempered glass yang ada di sini menggunakan tipe baut 4 sisi di harga 500.000. Dan ku ambil, hati-hati mengambilnya, dan seperti ini ya. Nih, dan ku kasih sini dulu supaya lebih aman. Dan kita lihat dari segi di bagian dalamnya. Tipenya MATX, banyak slot SSD juga di bagian sini ya. Ternyata bisa dikasih di bagian samping mupunya ada 2, dan seperti ini banyak corak-coraknya atau corak-corak garis berlubang lah di bagian sini juga maupun di bagian bawah sini. Dan di depannya yang ada di sini
Ini sangat menarik, berbeda pada umumnya, dia itu ada coraknya semua. Dan coba kita ambil ya dari segi depannya seperti apa penampakannya. Kita ambil, ya sangat simpel banget sih. Dan yang bagusnya dia tuh ada dust filter di bagian dalam sini. Ya, dust filternya tersebut sangat lumayan banget. Meskipun untuk dilepas bisa nggak ya? Bisa sih untuk dilepas ya. Jadi untuk membersihkan debu-debu ini simple. Dan di bagian dalam sini ada 3 fan-nya, 4 fan sih totalnya ya, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Udah free tipenya ARGB. Di harga 500.000 udah free 4 fan ARGB. Terbilang sangat murah banget kalau kita hitung dari segi harga casingnya aja. Yang ini bukan tipe yang RGB. Seperti ini ya penampakannya. Dan di bagian atas yang ada di sini ada I/O portnya, serta ada dust filter juga untuk 12 cm di bagian atas. Ini udah bagus. Dan kita lihat dari sini di bagian belakangnya yang ada di sini, untuk PCI slotnya dia itu tipenya pelepasan ya, bukan tipe bongkar pasang. Jadi ya wajar lah di harga 500.000. Untuk PCI slot yang ada di sini ada 5. Dan di bagian belakang kita coba dulu untuk membukanya seperti apa bentukannya di bagian belakang. Diambil aja, dan seperti ini. Dan uniknya di bagian bawah sini dia tuh ada sirkulasi udaranya. Aku juga kurang tahu sih buat apa ya, padahal tidak ada fan sama sekali di bagian belakang ini. Ya mungkin sebagai estetika lah, supaya berbeda seperti pada umumnya di casing. Dan kita lihat di bagian belakang yang ada di sini juga, nih perkabelannya dia tuh hitam flat semua. Ini USB 3.0 nya juga flat sih, berbeda pada umumnya yang dimana tersebut itu tebal, tapi ini flat. Tapi yang udah bagus, serta di sini ada kunci untuk menyalakan tombol power. Ya harus pakai kunci sih, agak lain juga sih. Kalau misalnya kuncinya hilang ya nggak tahu bagaimana caranya. Coba kita cek apakah bisa pakai tangan biasa ataupun harus memakai kunci yang ada di sini untuk tombol powernya. Ya unik sih, di harga 500.000. Atau kabel perekatnya lah dari GMAC. Dan di sini ada kabel T serta output pada umumnya standar, nggak masalah yang ada di situ. Dan di bagian dalam sini dia ada bracket hard disknya. Ya maklum sih, di sini tersebut dia itu memang agak tinggi ya di bagian atasnya, jadi bisa dibilang memang support 3 sih. Kalau misalnya ditumpuk di bagian atasnya ada 2, di bagian dalam ada 1. Untuk SSD di bagian belakang mupu bisa, di bagian depan samping mupu juga bisa. Memang banyak slotnya ya, jadi ya wajar untuk itu. Terbilang ini bagus. Dan dari segi kelebaran manajemen kabel yang ada di sini sekitar kurang lebih di 2 cm. Terbilang ini sudah cukup bagus juga, tidak terlalu mepet. Jadi perkabelan kalau bisa menggunakan yang tipenya flat supaya gampang ditutup di casing yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan lanjut di bagian bawahnya ada dust filter, ini udah bagus, dan juga ada kaki casingnya 4 sisi, terbilang ini tinggi, serta ada busanya. Bagus sih untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti itu aja untuk preview dari saya casing dari GMAC. Apakah ini worth it atau tidak, lihat saja habis ini dari segi reviewnya. Apakah best airflow atau tidak 1:1 jika lo tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping, serta kelebihan maupun kekurangan di casing yang ada di sini. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut dari segi suhunya, apakah ini sirkulasi udaranya bagus atau tidak? Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 43 derajat dan juga maksimalnya di 67 derajat. Dan kalau dibanding pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 43 derajat serta maksimalnya di 67 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh sama 1:1. Bisa dibilang ini best airflow. Kacanya dibuka maupun ditutup sama aja suhunya. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin. Dibuka maupun ditutup seperti di penghujan sebelumnya. 1:1 lah dari segi sirkulasi udaranya, dia tuh sempurna. Lalu yang kedua, support radiator up to sampai di 360 mm di bagian depan. Ini udah bagus, support triple fan, dan juga di GPU up to sampai di 330 mm. Triple fan juga bisa lah, seperti yang saya pakai ini menggunakan triple fan dari Gigabit, dia itu bisa masuk.
Lalu yang ketiga, terdapat dust filter di bagian depan, atas maupun di bagian bawah. Jadi bisa dibilang ini komplit. Yang terpenting di bagian depan untuk menyaring udara dari luar ke dalam. Lalu yang keempat, support 5 slot PCA di tipe casingnya MATX. Seperti contoh yang ada di sini, terbilang ini bagus sih. Tapi ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang ini sih. Dia itu agak tinggi sedikit, menggunakan 5 slot PCA. Lalu yang kelima, support hard disk maksimal 3 dan juga SSD maksimal 5. Bisa dibilang ini juga bagus. Yang dimana tersebut rata-rata hard disk tersebut maksimal 2, tapi kalau yang ini dia itu maksimal 3 dengan cara ditumpuk. Tapi ini bisa di switching ya, SSD juga maksimal 5. Lalu yang keenam, kabel front I/O flat hitam dan juga support USB Type-C. Ini terbilang udah bagus. Yang dimana di harga 500.000 udah support USB Type-C, bisa dibilang udah wajib lah untuk saat ini. Yang penting mau kalian support USB Type-C juga. Lalu yang ketujuh, ada kunci untuk mengunci tombol power yang unik, yang dimana tersebut digeser kiri kanan tombol merah maupun tombol hijau. Kalau semisal di tombol merah, di tombol power yang tersebut diklik, dia itu tidak akan hidup. Tapi kalau kita buka kuncinya ke warna hijau, dia itu bisa hidup lah. Seperti contoh yang ada di sini. Unik sih dari segi fiturnya, jarang-jarang ada di casing yang lain. Lalu yang kedelapan, terdapat rongga atau space up to sampai di 2-3 cm di bagian belakang casing, yang dimana tersebut untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dari segi set casing belakang. Lalu yang kesembilan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Kakinya terbilang tinggi dan juga ada busanya, itu udah bagus juga untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Lalu yang ke-10, tampilannya keren, yang dimana tersebut banyak corak di bagian depan, samping, kiri, kanan, dan juga udah free 4 fan ARGB. Terbilang ini harga terjangkau 500.000, sudah free fan 4 fan ARGB, ini terbilang bagus. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, support maksimal CPU cooler sampai di 155 mm. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Yang dimana kalau misal menggunakan heat pad, kebanyakan tersebut di atas 155, jadi harus pilih-pilih lah menggunakan CPU cooler yang menggunakan heat pad. Tapi kalau bisa menggunakan radiator, ya aman-aman aja sih untuk yang ini. Lalu yang kedua, tempered glassnya tipenya tersebut dia tuh di baut 4 cc. Di harga 500.000 ya zaman sekarang agak kurang ya. Karena kebanyakan zaman sekarang tipenya tersebut diklip maupun digeser ataupun di jendela sih. Di harga 500.000-an. Jadi ini terbilang agak kurang. Lalu yang ketiga, bahannya menggunakan SPCC 0,4 mm. Ini pun juga kurang ya, agak tipis. Kebanyakan tersebut rata-rata di harga 400.000-an menggunakan di 0,6 mm. Jadi agak beda dari segi bahan kualitasnya untuk yang ini. Lalu yang keempat, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Yang dimana setelah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, GameMac 4G MB. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga casing 500.000, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Meskipun ada kurangnya, tapi nggak masalah sih, karena banyak kelebihannya. Yang dimana tampilannya keren, frame 4 fan RGB, base airflow 1:1, dust filter komplit di bagian atas, depan, bawah, dan juga ada support PCIe-nya tersebut ada 5 di tipenya MATX. Apalagi hard disk support 3 dan juga SSD support maksimal 5, dan juga udah support USB Type-C. Itu bagusnya. Kalau kurangnya tersebut ya yang saya sebutkan tadi, kalau misal menggunakan CPU cooler yang pipa harus pilih-pilih dan juga bahannya agak tipis sedikit dan juga tempered glassnya masih tipe baut. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, GameMac 4G MB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.